72 tahun sudah Indonesia dan ILO telah bekerja sama. Apa saja sih pencapaian yang telah diraih untuk mendukung para pekerja di Indonesia? Hai Sobat UN, kalian sedang menyaksikan UN Bercerita bersama saya, Bayu Dityo. Hari ini kita memperingati International Labor Day 2023. Pas banget nih kamu sedang menyaksikan UN Bercerita, karena di edisi hari ini kita akan coba bahas sejarah International Labor Day dan kerjasama ILO dengan Indonesia. Yuk kita mulai dengan fakta pertama. Sejarah International Labor Day, juga dikenal sebagai May Day atau Hari Buruh Internasional, dapat ditelusuri kembali ke gerakan serikat buruh abad ke-19. Asal-usul hari ini terkait dengan perjuangan hak-hak pekerja dan perjuangan untuk kondisi kerja yang lebih baik, upah, dan hari kerja yang adil. Tanggal 1 Mei memiliki arti penting dalam sejarah Hari Buruh Internasional karena konflik Haymarket yang terjadi di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 4 Mei 1886. Selama demonstrasi damai untuk mendukung hak-hak pekerja dan tuntutan 8 jam kerja, sebuah bom meledak menyebabkan bentrokan antara pekerja dan penegak hukum. Peristiwa tersebut mengakibatkan beberapa kematian dan luka-luka, dan beberapa aktivis buruh ditangkap dan kemudian dieksekusi atau dipenjara. Pada tahun 1889, Kongres Sosialis Internasional yang diadakan di Paris menyatakan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional untuk memperingati peristiwa Haymarket dan menunjukkan solidaritas dengan gerakan buruh global. Sejak itu, 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional di banyak negara di dunia. Selama bertahun-tahun, Hari Buruh Internasional telah menjadi simbol hak-hak pekerja, keadilan sosial, dan perjuangan melawan eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja. Hal tersebut ditandai dengan berbagai acara, seperti demonstrasi, unjuk rasa, pawai, dan bentuk protes damai lainnya yang diselenggarakan oleh serikat pekerja, organisasi pekerja, dan para aktivis untuk mengadvokasi kondisi kerja yang lebih baik, upah yang adil, dan hak-hak pekerja. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk menghormati pencapaian gerakan buruh dan melanjutkan perjuangan berkelanjutan untuk hak-hak pekerja dan keadilan sosial di seluruh dunia. ILO memiliki sejarah panjang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pekerjaan yang layak, keadilan sosial, dan hak-hak buruh di Indonesia. Keterlibatan ILO dengan Indonesia dimulai sejak tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada 11 Juni 1950, Indonesia menjadi anggota ILO, dan di tahun yang sama, Indonesia meratifikasi konvensi ILO pertamanya, yaitu Konvensi ILO nomor 29 tentang kerja paksa, yang merupakan salah satu dari 10 konvensi inti ILO. Sejak tahun 1970, ILO mendirikan kantor di Jakarta, dan sejak 2003, kantor ILO Jakarta telah mencakup Indonesia dan Timor Leste. Hingga saat ini sudah ada 10 direktur yang memimpin kantor ILO Jakarta. Salah satu bidang kerjasama utama antara ILO dan pemerintah Indonesia adalah promosi prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, yang terdiri dari penghormatan atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama, penghapusan pekerja anak, penghapusan kerja paksa, penghapusan diskriminasi, dan yang terakhir diadopsi tahun 2021 adalah mengenai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. ILO telah memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas terutama kepada mitra tripartitnya, yaitu pemerintah, pengusaha dan organisasi pengusaha, serta pekerja atau buruh dan organisasi pekerja atau buruh. Hal ini dikarenakan ILO adalah satu-satunya badan PBB yang mewajibkan adanya keterlibatan dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Kerjasama antara ILO dan mitra tripartit tadi, yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah ini dituangkan dalam dokumen yang bernama Program Kerja Layak Indonesia atau biasa disebut DWCP. Saat ini yang sedang berjalan adalah DWCP untuk periode 2020 sampai 2025. Dokumen DWCP 2020-2025 menegaskan 3 prioritas ILO dan Indonesia dalam mewujudkan kerja layak, yaitu terciptanya dialog sosial yang efektif untuk mendorong dunia usaha yang berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja atau buruh, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja untuk kaum muda, memajukan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok pekerja rentan termasuk pekerja dengan disabilitas dan pekerja migran.
Meskipun Indonesia sudah cukup banyak mengalami kemajuan, namun masih banyak tantangan dalam mewujudkan pekerjaan yang layak, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang diikuti dengan resesi ekonomi dunia yang menyebabkan defisit pekerjaan yang layak juga banyak dialami oleh pekerja atau buruh. Perubahan hubungan kerja yang terjadi saat ini antara lain penggunaan pelantar digital, adanya ketimpangan antara keterampilan yang tersedia di dunia kerja dengan tuntutan usaha, informalitas, cakupan perlindungan sosial yang tidak memadai atau menurunkan kemampuan untuk berunding semakin memperlemah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan dengan peningkatan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi tantangan pekerjaan yang layak ini untuk memperbaiki hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan yang layak yang berkualitas. Salah satu caranya adalah ILO terus mendorong ketiga pihak tadi untuk terus berdialog guna mendapatkan solusi yang paling sesuai untuk kondisi Indonesia. Salah satu kontribusi Indonesia adalah dengan kunjungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Konferensi Perburuhan Internasional ke-100 yang dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 14 Juni 2011. Saat itu, Presiden SBY mendorong pengadopsian Konvensi ILO nomor 189 mengenai perlindungan bagi pekerja rumah tangga. 3 tahun kemudian, pada bulan Desember 2014, Direktur Jenderal ILO Guy Ryder mengunjungi Indonesia dan menandai kunjungan pertama Direktur Jenderal ILO ke Indonesia. Pada saat Indonesia menjadi ketua G20 di tahun 2022, Direktur Jenderal ILO yang baru saja terpilih, Gilbert F. Humboldt, menghadiri KTT G20 dan berbicara mengenai jaminan makanan dan energi serta transformasi digital kepada pimpinan G20. Di tahun 2023 ini dengan keketuaan Indonesia pada ASEAN, ILO kembali mendukung kiprah Indonesia dalam memajukan pekerjaan yang layak di tingkat regional, khususnya dengan mendorong perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migran dan pekerja di sektor perikanan. Masih banyak upaya yang sudah dilakukan oleh ILO. Kalau kalian penasaran, langsung aja klik di link deskripsi ya. Bertepatan dengan International Labor Day, itu tadi beberapa informasi mengenai sejarah ILO di Indonesia dan upaya ILO dalam mendukung pekerja di Indonesia. Barangkali ada tambahan informasi atau topik-topik lain yang mau dibahas? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Pipit Safitri dari kantor ILO Indonesia dan Timur Leste undur diri. Sampai bertemu di UN Bercerita selanjutnya.